Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Ruang Ilmu Digital. Kali ini saya akan membahas lagi lanjutan dari HTML dasar atau dasar dari pemrograman website. Yang sebelumnya saya telah membuat video tentang pengertian HTML, memilih tag editor, dan mengenal tag elemen atribut HTML. Lanjut aja, di sini saya akan membahasnya melalui langsung dari sumber informasi yang saya punya sebagai dasar landasan. Saya di sini menggunakan website Malas Coding ya. Ini bukan punya saya, ini dari pihak Malas Codingnya. Tapi karena ini gratis untuk kita pelajari, jadi saya akan mengulasnya dan menjelaskannya supaya lebih jelas lah. Mungkin ada yang susah memahami dengan cara membaca atau males lah gitu kalau lagi kalau baca banyak teks gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskannya dan mudahnya juga dari metode seperti ini supaya kalian juga teman-teman bisa langsung kopas dengan cara mengakses langsung website Malas Codingnya. Ya, alamatnya adalah Malas Coding, langsung belajar HTML heading ya. Karena kita akan mempelajari headingnya di sini. Ya. Jadi materi kali ini adalah heading pada HTML. Kita sebelumnya telah mempelajari apa yang namanya tag ya. Dalam tag ada macam-macam, yaitu seperti H1, H2, H3. Nah, tag H1, H2, H3 ini digunakan sebagai heading. Apa sih itu heading? Heading itu bisa diibaratkan judul kalau saya memahaminya ya. Jadi ini teks besar di sini itu adalah heading ya. Ini teks besar di sini ini pakai heading dia. Jadi heading untuk mendeskripsikan atau menuliskan judul pada halaman dokumen. Dan heading ini ada 6 macam. Semakin tinggi headingnya, semakin kecil hurufnya. Ya, sebagai contoh penulisan heading adalah sebagai berikut ini. Dan kita akan menulisnya langsung dalam program ya. Ini saya copy, lalu kita pastekan di sini. Ya, ini saya menggunakan Sublime. Silahkan download di Google, dicari, itu aplikasi gratis. Kita simpan di sini. Lalu saya juga menggunakan aplikasi Exam untuk sebagai server websitenya. Jadi saya langsung masukkan ke folder htdoc, lalu saya masukkan ke folder belajar. Saya beri nama index, formatnya HTML, save. Oke. Setelah ini, artinya di dalam folder exam saya, lalu folder htdoc dan folder belajar ada index HTML ya. Ini examnya sudah saya hidupin Apache dan MySQL-nya. Langsung aja cara mengaksesnya di localhost. Bagi Anda yang belum tahu apa itu exam, silahkan cari di video saya cara menginstalnya dan menggunakannya. Oke, nah inilah hasilnya. Hasil coding dari ini. Bisa dilihat ya. Pertama-tama mungkin ada yang bertanya, kenapa kok kita harus nulis htdoc segala macam ini ya, HTML, title, head, body. Ini adalah dasarnya. Kalian jangan lupa untuk menuliskan ini, jangan langsung seperti ini. Walaupun ini berjalan, tapi nanti ke depannya ini tidak akan support untuk memasukkan CSS dan yang lain-lainnya. Jadi sebaiknya ini ditambahkan seperti ini dan kodenya itu dimasukkan di antara body ini. Ya. Masukkan sini. Nah, ini adalah heading, ya, heading 1. Bisa dilihat ini adalah hasil runningnya, di bawah sudah ada gambarnya heading 1. Dan bagaimana kalau kita tulis heading 2, 3, dan 4 ya. Seperti yang contoh ini ada 1, 2, 3, 4 sampai 6, hasilnya akan semakin mengecil. Jadi semakin tinggi nomornya semakin mengecil. Tapi tag heading ini cuma ada sampai nomor 6. Jadi nggak ada nomor 7, 8 itu nggak ada. Dan selanjutnya adalah contoh di atas, Anda dapat melihat perbedaan masing-masing heading ya. Dan contoh penggunaan lainnya adalah sebagai berikut. Nah, ini dikasih tag A di belakangnya ya. Jadi A ini untuk menempelkan link di dalam teksnya tersebut. Nah, kalau ini kita nggak bisa diklik ya. Ini seharusnya kalau diklik dia akan pindah ke website tertentu hasilnya. Jadi kalau mau kita praktekkan, kita copy, kita paste, simpan, lalu kita lihat di sini.
Ini adalah hasil dari heading. Nah, kalau tadi nggak bisa diklik, sekarang bisa diklik dan dia pindah ke website yang dilingkan. Ya, di mana dilingkannya? Nah, di sini nih, alamat ini. Jadi kalau ini kita ganti ke Google, kita simpan, nah, kita fresh ya, kita klik, dia larinya ke Google. Oke, seperti itu ya. Baiklah, lanjut aja, kita langsung ke nomor 5. Kalau tadi kita sudah mengenal namanya heading, sekarang kita lanjut ke format teks pada HTML. Dalam HTML ada yang namanya tag B, I, U ya. Walaupun kita sebelumnya sudah memperkenalkan ya, walaupun saya sebelumnya sudah memperkenalkan tapi tidak memperjelas lebih detail, dan di sini saya akan memperjelasnya cara penggunaannya. Nah, B ini gunanya untuk mempertebal huruf, I ini gunanya untuk membuat huruf menjadi miring, dan U ini gunanya untuk menggarisbawahi teksnya. Ya, walaupun ada 3 ini yang sering digunakan, tapi ada yang lainnya juga, ini small, strong, sub, ins, del, mark. Ya, itu adalah sebagai contoh-contoh lainnya dari tag yang untuk mengubah format teksnya. Nah, sebagai contoh di sini udah ada programnya yang dibuat. Jadi nanti teks yang terpengaruh adalah yang ada di dalamnya ya, elemennya yang terpengaruh. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat di sini yang B dia jadi tebal di sini. Yang I dia jadi garis miring. Terus yang U dia ini jadi ada garis bawahnya ya. Yang M ini dia jadi teksnya kecil dan seterusnya. Jadi sesuai keperluan bisa kalian lihat di sini. Sebenarnya kalau mau menghafal bisa saja, tapi ada metode lain selain menghafal, yaitu menyimpan catatannya di komputer, atau Anda bisa mengingat aja ini alamat Mouse Coding ini ya. Lalu kalau Anda lupa, Anda bisa cek ke sini lagi, lalu lihat tag apa yang kalian perlukan, lalu copy. Setelah copy, paste ke program kalian. Seperti itu sebenarnya. Selanjutnya, nomor 6 adalah membuat paragraf. Ya, untuk membuat paragraf itu disimbolkan dengan tag P. Paragraf itu gunanya adalah membuat baris ya, supaya teks itu lebih rapi. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini ada header, ini pakai heading ya pasti ya. Kalau yang belajar HTML membuat paragraf pada HTML ini. Nah, di bawahnya ini otomatis mereka akan menggunakan tag ini. Ya, dari untuk sampai ya itu. Nah, yang ini pakai list dia, seperti itu. Jadi, paragraf itu digunakan untuk merapikan supaya ya sistem penulisannya lebih bagus lah. Kalau kita membuat sebuah dokumen di Microsoft Word aja ya, pasti kita menggunakan paragraf. Coba kita lihat di sini ada contohnya, ini yang tidak menggunakan paragraf. Kita lihat kalau nggak menggunakan paragraf, dia nempel di sini. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, tapi tulisannya hasilnya akan nempel. Paragraf pertama dan paragraf kedua dia nggak bisa, dia jadi satu baris. Sedangkan kalau kita buat jadi ada tag paragrafnya di sini ya, dia akan pisah seperti ini, nggak nempel. Oke, semoga Anda memahaminya ya. Jadi paragraf ini bisa untuk membuat baris baru juga seperti itu. Tapi sebenarnya untuk membuat baris baru ada script lain, yaitu BR. Di sini juga ada dijelaskan, ini contoh yang masih paragraf. Dan ini ada BR. Nah, BR ini juga untuk membuat baris baru, tapi dia tidak didefinisikan sebagai paragraf, dia cuma garis baru aja. Jadi nempel dia dekat di atas sama bawah. Sedangkan kalau paragraf dia agak ada jaraknya, ya. Seperti di dokumen Word, Microsoft Word itu juga kalau kita enter tanpa membuat paragraf, dia masih nempelnya lebih rapat kan ya. Tapi kalau kita buat paragraf yang beda, itu kan agak pisah dia. Nah, terakhir di sini adalah atribut dalam paragraf ya. Sebenarnya ini contoh kecilnya aja. Atributnya itu sebenarnya ada sangat banyak, tapi di sini kita mencontohkan memberi atribut aligen ya. Jadi aligen ini gunanya untuk membuat rata kanan kirinya. Atau apa teksnya mau kita buat rata kanan atau rata kiri atau rata kanan kiri atau rata tengah.
Ini sebagai contohnya yang sudah diberikan atribut aligennya dan isi nilainya di sini ada left, right, center, dan justif ya. Bisa dipilih ini untuk rata kiri, ini untuk rata kanan, ini untuk rata tengah, dan ini untuk rata kanan kiri. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi rata kiri, kanan, tengah, dan ini kanan kiri. Cuman karena pendek jadi hasilnya seperti ini teksnya. Oke, BRT sudah saya jelaskan. Dan selanjutnya adalah membuat table ya. Tapi kita akhiri dulu aja sampai sini pertemuan ini. Selanjutnya di video ketiga kita akan membahas untuk membuat table. Kenapa kok sedikit-sedikit 3-3 ya, supaya otak kita nggak penuh. Kalau mau istirahat silakan istirahat, kalau mau lanjut silakan nonton videonya. Tapi saya sarankan untuk mempraktikannya terlebih dahulu di aplikasi Sublime kalian ya. Dan jangan lupa juga install examnya, silakan lihat di video saya tentang cara menginstal exam dan menggunakannya. Di situ juga ada sedikit cara penggunaan untuk mengetik programnya. Dan terima kasih. Saya akhiri dulu dari video yang kedua ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.